Bayangkan, Luffy ini kan melakukan perjalanan bersama kawan-kawannya yang 10 itu. Iya. Ya. Ini tanda anak muda kurang nasionalis. Oke. Ada yang bilang mau dipanggil Pak, dipanggil Mas, jadi bingung banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo Sobat warahmatullahi Visip, wabarakatuh. gimana nih kabar kalian semua? Semoga lagi sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi di Visip Podcast bersama saya Arsi yang akan nemenin kalian di episode kali ini. Nah teman-teman, beberapa bulan belakangan ini pasti teman-teman sudah lihat kan lagi rame banget bendera One Piece nih. Aduh, mulai dari truk di jalanan, di rumah, bahkan sampai berdampingan dengan bendera merah putih. Awalnya sih cuma jadi simbol perlawanan supir truk, tapi lama-lama malah jadi tren nasional. Nah, yang bikin seru lagi nih teman-teman, ada yang anggap ini sekedar ekspresi kreatif dan ada juga yang bilang melecehkan lambang negara. Jadi rame banget ya teman-teman pro kontra di masyarakat ini. Di segmen ngobrol bareng dosen pada episode kali ini, kita akan kupas tuntas fenomena bendera One Piece bersama salah satu dosen dari fakultas kesayangan kita nih teman-teman. Ada yang bisa nebak nggak dari prodi mana nih? Oke, langsung saja mari kita sambut Pak Imron. Selamat siang, Mbak Siap. Arsi. Iya, Bapak apa kabar Bapak? Sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Oke, Bapak mungkin bisa perkenalkan diri karena Oke. ada yang bilang mau dipanggil Pak, dipanggil Mas, jadi bingung banget gitu Oke, ya. perkenalkan di sini teman-teman, nama saya Muhammad Imron Rosidi, MSc. Saya program studi ilmu komunikasi ya. Kalau kajian saya lebih ke komunikasi kontemporer seperti itu. Nah, memang di kelas saya seringkali dipanggil Mas gitu. Bahkan saking terbiasanya teman-teman punya anekdot kalau manggil Mas Imron Pak itu pasti dapat nilai C gitu. Aduh. Jadi Itu. panggilnya Mas gitu ya. Ya biasanya seperti itu gitu. Oke. Ya kan soalnya saya juga alumni Visip gitu. Oh, Jadi ya wow. sama teman-teman ini ya sama kayak adik-adik gitulah gitu. Iya, Gitu siap, sih. siap. Oke. Langsung saja ya Mas Oke. Imron nih. Gimana Mbak? Ngomong-ngomong tentang One Piece nih, menurut Oke. Mas Imron gimana sih fenomena ini bisa cepat menyebar dan jadi tren nasional gitu? Oke. Jadi menarik ya, beberapa waktu belakangan ini terutama ketika Mbak ya, ketika menjelang kemerdekaan kemarin ya. Iya, benar. Terutama banyak sekali, ramai sekali bendera-bendera itu ya di bak truk awalnya, terus kemudian bahkan ada yang berada di samping merah putih seperti Iya. itu dan lain-lain lah, banyak sekali. Ini merupakan fenomena yang ya kelanjutan saya melihatnya daripada visi atau kampanye yang organik gitu ya dari masyarakat gitu. Jadi bisa kita lihat ketika suatu fenomena itu berjalan kemudian lebih sustain itu lebih berlanjut gitu ya. Iya. Itu lebih organik biasanya. Artinya memang ini tidak ada yang menggerakkan. Hipotesisnya seperti itu gitu ya. Faktanya kita perlu melakukan penelitian mendalam terkait itu. Nah, dalam fenomena One Piece ini kan kita tidak tahu menau bisa muncul awalnya dari banyak sekali itu Indonesia gelap, terus darurat, peringatan darurat kan Iya, banyak ya sebelumnya itu, termasuk logo Garuda Biru. Bener. Nah, itu kan muncul di beranda-beranda teman-teman itu ya. Iya, di sosmed. Jadi ramai. ya saya melihatnya hampir sama dengan itu. Ini sebagai suatu kritik sosial lah ya. Sebagai suatu kritik sosial seperti itu Mbak. Awalnya itu sebagai suatu kritik sosial yang sampai saat ini kita nilai sebagai suatu kritik yang organik seperti itu. Gitu. Iya. Aduh. Tapi kenapa ya simbol dari anime ini jadi rame banget gitu sampai dianggap serius sama aparat? Karena aku sendiri ngeliat di sosmed gitu ada yang sampai digebukin gitu. Oh ya, Aduh, ya. itu gimana tuh? Oke. Jadi kita bicara secara teori sosial, mungkin sebetulnya yang bisa berbicara ini adalah teman-teman dari sosiologi ya. Tapi kalau dari perspektif ilmu komunikasi, kita bisa melihat ini dari beberapa perspektif. Yang pertama perspektifnya George Herbert Mead, yaitu
terkait dengan interaksi simbolik ya. Jadi suatu simbol itu merupakan bisa dimaknai sesuatu berdasarkan kesepakatan bersama. Artinya seperti itu. Nah, merujuk di situ, kalau menurut Benedict Anderson, negara itu kan suatu imagine community, Mbak. Jadi kita tuh membayangkan suatu komunitas itu dalam suatu negara itu. Ya simbolnya merah putih dan lain-lain gitu ya. Ketika terjadi kebuntuan, bisa jadi pemuda-pemuda terutama itu memunculkan imajin lain dari negara itu. Kalau kita bicara One Piece ya, secara sebagai suatu objek gambar gitu ya. Ini kan suatu tayangan atau suatu manga yang muncul dari kebudayaan Jepang salah satunya. Saya juga penikmat One Piece, bahkan saya biasa membaca One Piece itu mulai dari kelas 5 SD lah, tahun-tahun ya 2005 2006 itulah, itu awal-awal masih komik waktu itu, masih komik awal-awal kesini tuh. Kalau nggak salah waktu tahun itu tuh masuk ke Indonesia tuh episode Drum Kingdom yang bertemunya Chopper itu tahun segitu. Nah itu saya sudah baca One Piece itu, dan itu salah satu juga yang, jadi ketika saya baca One Piece itu akhirnya saya punya habit membaca. Saya sebenarnya tidak suka membaca ya, tapi ketika selesai membaca One Piece itu kan teksnya itu kompleks ya, teks One Piece itu kompleks Mbak. Kalau mungkin dari sastra Inggris bisa melihat ya, ada kompleks sentence dan sebagainya. Itu teks One Piece itu kompleks, jadi ada makna-makna tersirat secara semiotik, secara apapun, leksikon, itu mau diteliti itu menarik sebetulnya teks-teksnya One Piece itu. Tidak hanya gambarnya ya, tapi teksnya, dialognya dan lain-lain itu menarik. Itu ketika kita melihat One Piece. Nah, ini sebagai suatu produk kebudayaan luar, tentu ini tidak bebas nilai itu. Tentu tidak bebas nilai. Jadi ya tentu akan merasa ada ancaman, apalagi yang dipakai adalah simbol-simbol dari negara lain gitu ya. Apalagi wacana yang sering kali dikeluarkan oleh Presiden Prabowo kan terorisme, anti asing gitu ya. Jadi seolah-olah ya ini semacam face a face atau berhadapan-hadapan langsung pemberontak dengan pemerintah. Seolah-olah seperti itu. Padahal enggak gitu juga. Saya sampaikan tadi, hipotesa saya ini adalah gerakan yang organik. Sekali lagi, ini adalah gerakan yang organik. Jadi bisa jadi termasuk responnya kenapa kok sampai seperti itu ya, barangkali perlu lah ya para aparat itu untuk baca komik One Piece itu menurut saya. Atau nonton One Piece itulah perlu menurut saya itu, untuk agar ya biar lebih aja lah, biar lebih rileks lah. Indonesia itu sebenarnya cuma butuh rileks kan gitu Mbak. Gitu. Aduh, jadi emang harus nonton biar tahu gitu ya, apa sih Bendera One Piece itu kayak gimana gitu ya. Jadi ndak perlu terlalu risau lah dengan fakta bahwasanya ya One Piece ini sebagai suatu bentuk makar atau apa gitu ya. Ndak lah, menurut saya ndak sampai segitu lah. Ndak sampai segitu. Gitu Mbak. Gitu ya. Oke, menurut Mas Imron nih, apakah respon yang terlalu keras justru malah bisa memperbesar perhatian publik terhadap fenomena ini? Oh ya jelas, tentu. Interaksi simbolik itu kan muncul dari kesepakatan bersama. Jadi ketika masyarakat merasa bahwasanya simbol ini merupakan medium ekspresif gitu ya, kemudian ya tentu ini jadi lebih menarik untuk semakin ya kita kibarkan kemana-mana gitu ya. Itu tentu adalah kritik daripada bentuk represif ya. Jadi bentuk represif itu justru akan mengakibatkan gerakan yang lebih masif. Kalau menurut beberapa perspektif, contohnya adalah munculnya gerakan heterodoksa. Kalau pakai pendekatannya teman-teman sosiologi lagi, misalnya pakai Bourdieu itu kan salah satunya muncul ketika struktur itu melemah kan, kalau katanya seperti itu. Nah, pelemahan struktur itu ya bisa jadi ya karena represif itu gitu. Jadi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu bisa semakin merendah dengan hal-hal semacam itu. Sekali lagi itu hipotesa saya. Faktanya ya ternyata memang demikian gitu ya. Faktanya memang demikian. Padahal kita sudah terbiasa loh menghadapi hal-hal semacam itu. Mohon maaf, misalnya ini saya sekedar cerita saja. Iya. Kita terbiasa untuk menghadapi semacam simbol-simbol yang berlawanan dan sebagainya gitu ya. Para founding father kita, termasuk para pendahulu kita itu sudah sering kali mengajarkan itu agar
mengajarkan kita itu agar tidak terlalu kaku lah menghadapi hal-hal semacam itu. Waktu pengibaran bendera bintang kejora di Papua misalnya, ini salah satu contoh. Mohon maaf teman-teman Papua kalau saya jadikan contoh. Gus Dur itu datang ke sana dan membiarkan gitu, dikibarkan, asalkan tidak lebih tinggi dari merah putih gitu. Ya kan lebih enak ya dengan gerak seperti itu. Iya. Artinya hal-hal semacam itu, makanya saya sarankan baca dulu lah One Piece itu seperti apa, biar nggak terkesan ini bajak laut ini kayak gini. Iya memang, tapi pada faktanya nilai daripada One Piece itu kalau kita bisa melihat itu kompleks sentence sekali lagi. Banyak sekali cerita-cerita itu yang kompleks di sana, termasuk perlawanan genosida, hak asasi manusia di sana diperjuangkan, bahkan sampai pada politik global itu disampaikan di One Piece itu. Jadi kita belajar One Piece itu juga belajar banyak hal gitu loh di situ itu. Kalau kita memang benar-benar menghayati, membaca dan lain-lain. Jadi ya menurut saya tidak ada masalah ketika itu asalkan tidak melanggar konstitusi. Misalnya mengganti bendera merah putih dengan One Piece lah, itu masalah itu. Menurut saya masalah. Tapi kalau yang sekedar mengibarkan kan nggak ada masalah, sama lah kayak orang mengibarkan bendera slang gitu ya. Iya. Terus bendera Persebaya, bendera apapun kan nggak ada masalah. Menurut saya gitu sih. Itu fanbase loh yang harus kita yang harus kita apresiasi. Jadi gitu. Gitu. Oke. Tapi kalau dilihat dari sisi komunikasi, bendera One Piece ini lebih ke lucu-lucuan atau bisa jadi bentuk kritik sosial? Awalnya memang ini mungkin bisa kita lihat dari dua aspek Mbak ya. Bisa kita lihat dari dua aspek ya. Pertama memang salah satu kemunculannya kan kritik ya. Iya. Jadi orang itu melakukan kritik itu kan ketika saluran itu terbungkam ya, salah satunya kan seperti itu. Bukan terbungkam artinya tidak ada jalan sehingga mereka melakukan kritik. Di negara-negara lain juga seringkali muncul kritik-kritik seperti itu tuh dan tidak ada masalah Mbak. Jadi menurut saya awalnya ini kalau dari sisi komunikasi memang ya ini merupakan kritik awalnya, namun akhirnya semakin banyak yang ikut dan ini menjadi meme gitu, menjadi lucu dan menjadi fun gitu ya, kritiknya menjadi fun. Lah kenapa kritik yang fun itu lantas kita sikapi dengan yang serius juga gitu loh, ya anggap saja fun gitu kan, kenapa nggak direspon ayo kita nonton bareng One Piece gitu atau gimana gitu ya, atau misalnya yang pakai bendera One Piece dia harus tahu One Piece. Nah, misalnya kita ajak diskusi lah semacam itu. Biar nggak ngikut-ngikutan dan lain-lain. Misalnya kayak gitulah ya. FOMO gitu ya. FOMO dan lain-lain itu. Tapi ya namanya juga masyarakat, apalagi ketika berbicara gerakan yang saya sampaikan tadi, gerakan organik ya. Ya memang ini lebih sustain. Lebih sustain itu lebih berlanjut gitu ya, lebih berlanjut gitu. Itu Mbak. Jadi menurut saya ya ini menarik lah untuk kita telaah lebih dalam. Nah, mahasiswa ini perlu loh, teman-teman ini misalnya meneliti One Piece, bagus sekali tuh. Jadi misalnya dari aspek semiotika, banyak sekali dari teman-teman sosiologi komunikasi itu bisa banget itu ngambil skripsi One Piece, semiotika One Piece, logo-logonya, kemudian frame yang dia bangun. Mereka seringkali menampilkan sesuatu yang tidak tersirat. Contoh dalam komik One Piece itu ada pulau di mana sumber emas, namanya Pulau Jaya. Nah kita kan punya juga Irian Jaya itu. Iya. Jadi banyak sekali makna-makna tersirat dalam film One Piece itu. Kalau kita lihat itu, anime One Piece itu. Jadi menarik. Banyak sekali. Senjatanya wakil kaptennya Sikit itu, namanya Killer. Itu kan kayak celuritnya orang Madura itu kalau kita lihat itu. Iya Pak. Jadi kayak gini gitu. Nah, apalagi modelnya gondrong terus gitu kan. Nah, ini Madura banget ini stylenya itu. Tapi dia itu putih biru bukan merah putih. Kalau Madura kan lorengnya merah putih. Jadi seperti itu. Ada pergeseran menarik di situ. Gitu, Mbak. Okay. Tapi menurut Mas Imron nih dengan adanya fenomena ini bikin orang jadi lebih kreatif dalam berekspresi ya? Gitu. Atau malah bahaya karena bisa dianggap provokasi itu. Oke, jadi ketika kita menyikapi sesuatu itu tidak bisa kita sikapi secara linear saja gitu ya. Yang pertama, saya sebagai warga Indonesia yang menjunjung tinggi demokrasi, ya sebenarnya mengapresiasi gerakan masyarakat ini. Artinya sesungguhnya kenapa muncul seperti ini kan bisa kita nilai sebagai masyarakat itu masih peduli sekali gitu dengan bangsa kita. Ketika mereka menganggap ada masalah ya dengan bangsa kita,
ya mereka melakukan kritik. Itu secara yang pertama. Tetapi yang perlu kita khawatirkan adalah memang ketika gerakan ini sampai menimbulkan anarkisme, sampai menimbulkan hal-hal yang mencederai konstitusional, ya ini memang perlu kita cari benang merahnya gitu. Namun ya itu tadi, saya rasa sekarang generasi kita, generasi teman-teman terutama generasi Z dan lain-lain ini jauh lebih melek informasi daripada generasi atas itu ya. Kalau ada yang bilang generasi kalian itu terlalu mental health dan lain-lain gitu ya, saya tidak sepakat itu ya, salah satunya mereka mental issue, saya tidak sepakat ya. Teman-teman itu lebih aware saja dengan situasi, lebih aware dengan dirinya gitu ya. Kalau generasi atas termasuk generasi saya kan ya mereka merasa baik-baik saja terus tiba-tiba gila kan gitu, malah bahaya itu menurut saya. Dan gerakan-gerakan seperti ini patut kita apresiasi ya, terutama itu patut kita apresiasi asalkan tadi itu tidak melanggar konstitusi. Oke, gitu ya. Terus bagaimana nih framing media sosial dan media massa memperbesar kontroversi ini? Oke, jadi gini Mbak, kita bicara media ini agak panjang ya, secara konstruk ya. Maksudnya secara realitas di lapangan gitu. Kita tidak pernah bisa mengharapkan agar media itu bebas nilai gitu ya. Ya yang kita selama ini tidak pernah hargai dari media itu adalah bagaimana media itu sebagai suatu industri. Itu terutama media massa ya, Artinya semakin banyak potensi konten itu dibaca atau dinikmati orang, ya pasti akan diglorifikasi gitu ya. Ya kan mereka jualan, nggak mungkin mereka jualan sesuatu yang tidak laku gitu loh Mbak. Logikanya kan seperti itu. Mereka kan tidak mungkin jualan sesuatu yang tidak laku. Sama dengan ketika kita di media sosial, kita tidak mungkin memposting sesuatu yang nggak bakal di-like orang gitu ya. Sehingga ya ada istilah riding the wave, naik apa itu, ombak lah ya, naik ombak itu. Ya itu yang sekarang terjadi di media massa dan media sosial. Jadi setiap ada sesuatu yang viral, ya semua akan merepost, semua akan mengglorifikasi. Ya biasanya tentu untuk itu, untuk kepentingan, untuk atensi ya itu kan. Kalau bahasa anak Gen Z sekarang kan haus validasi itu ya. Itu salah satunya ya kayak gitulah. Itu faktanya gitu. Ini lagi nih Pak. Mas Imron, maaf, aduh. Soalnya kalau di sastra Inggris biasa manggil Pak Sir gitu. Jadi enggak apa-apa Pak. Santai aja. Campur-campur juga enggak apa-apa. Iya, monggo diminum dulu. Boleh. Sudah pernah lihat animenya One Piece? Baru mulai episode 1. Oke. Iya, saya suka sama karakter Chopper-nya itu. Oh ya, Chopper ya. Jadi kalau kita membedah One Piece itu banyak sekali yang bisa kita kaji, terutama di ilmu sosial dan ilmu budaya. Baik itu dari prodi sastra Inggris, dari prodi sosiologi, komunikasi. Sosiologi ini misalnya teman-teman bisa melihat loh dari perspektifnya hegemoni itu. Jadi bagaimana kebudayaan asing, kebudayaan Jepang itu menghegemoni gitu. Menghegemoni semua sendi-sendi globalisasi itu dari bahasa mereka gitu. Bayangkan Luffy ini kan melakukan perjalanan bersama kawan-kawannya yang 10 itu. Iya. Dari East Blue, desa Fusa, itu desanya Luffy. Kemudian dia sambil berjalan ketemu teman-temannya macam-macam sampai sekarang berada di Pulau Elbaf. Nah, sampai di situ, ini kan negaranya macam-macam gitu ya. Tapi mereka menggunakan bahasa Jepang semua gitu. Ini kan menarik misalnya kalau teman-teman dari sastra Inggris mengkaji gramatikal atau apanya, itu boleh banget itu teman-teman dari situ. Terus kemudian dari sosiologi, dari hegemoninya ada Antonio Gramsci dan lain-lain itu boleh teman-teman misalnya mau melakukan analisis itu. Termasuk kalau kita misalnya mau nonton One Piece, jangan lupa juga kadang Ichiro Oda ini tidak bisa ditebak Mbak. Mangaka One Piece tidak bisa ditebak. Iya. Contohnya di episode Wano itu ketika perang Onigashima itu. Jadi ada salah satu tokoh jenderal besarnya Kaido yang termasuk dalam 3 bencana besar itu namanya Queen. Itu dia menciptakan wabah kepada semua orang yang ada di dalam
Onigashima itu. Jadi semua orang terkena wabah. Tahu enggak bagaimana wabah itu muncul? Itu pas sekali bertepatan ketika Covid. Kan menarik sekali artinya. Jadi kalau kita lihat apa timeline-nya itu hampir mirip itu. Eiichiro Oda itu dengan Covid. Jadi bisa jadi memang Eiichiro Oda itu memotret fakta-fakta sosial. Bahkan Eiichiro Oda itu yang kemarin kan sempat viral ya kalau kita melihat dia menanggapi bagaimana masyarakat Indonesia itu menggunakan bendera itu gitu ya. Iya. Padahal sebenarnya tidak ada tanggapan sama sekali dari Eiichiro Oda sampai sekarang ya, enggak tahu. Sampai sekarang saya cari beritanya itu enggak ada. Yang ada itu hoax, di mana akun-akun fandom yang mengutip kata-kata padahal dia nggak ngomong gitu. Eiichiro Oda enggak punya sosmed, tapi dia punya sosmed, tapi kita enggak tahu sosmednya dia itu yang mana. Yang unik dari One Piece itu, ketika kita mau menebak alur ceritanya, pasti besoknya akan dirubah lagi sama Eiichiro Oda. Nah, itu yang menarik. Makanya One Piece itu bisa panjang sekali. Bayangkan Mbak, tahun 90-an sampai sekarang dan nggak berhenti. Hampir 30 tahun itu ya. Iya, itu udah episode berapa ya? Ada 1000. Sekarang lebih 1160 berapa lupa saya. Itu di manga ya. Di manga itu segitu. Jadi di episode di mana sekarang Luffy dan kawan-kawan ketemu dengan para raksasa itu. Gitu. Itu jadi menarik. Termasuk kita bicara histori abad yang hilang, itu Eiichiro Oda menceritakan hal-hal itu dan ya patut saya apresiasi lah karya-karya seperti itu. Gitu. Tapi dari sisi komunikasi publik nih, langkah seperti apa yang sebaiknya diambil agar fenomena ini bisa dipahami secara lebih jernih gitu? Oke. Ya ini saya cerita memang fakta saja ya. Di Indonesia itu memang kebanyakan suatu kebijakan ataupun suatu policy atau apapun lah kita sebutnya itu, tindakan pemerintah atau apa atau langkah itu biasanya hanya sebagai pemadam kebakaran. Itu yang jadi masalah itu. Kenapa saya rasa jadi masalah? Ya, ketemu masalahnya dulu baru dicari solusinya itu. Jadi kan terkesan kita tidak punya waktu untuk memikirkan solusi terbaik untuk ini. Jadi kayak ya dadakan lah kan gitu. Jadinya seperti itu. Jadi kalau menurut saya kembali lagi pada statement awal saya, perlu Mbak, saya rasa itu para aparat terus kemudian pemerintah itu kita kenalkan dengan hal-hal semacam itu. Biar nggak terlalu sepaneng gitu ya, biar rileks gitu, biar rileks dan sebenarnya kita punya peluang ya, kita punya peluang dengan wakil presiden kita yang masih muda, Pak Gibran itu. Harusnya Mas Gibran di situ posisinya ya menjelaskan gitu kehidupan Gen Z, kehidupan milenial itu kayak gimana gitu ya. Dan itu hanya sebagai suatu kritik sosial. Itu mungkin kita punya peluang ketika kita punya wapres itu. Yaitu mungkin perannya perlu untuk diperdalam di aspek itu sehingga kebijakan pemerintah tidak langsung represif dengan hal-hal semacam itu gitu. Pertanyaannya kan lucu ya. Kenapa ketika One Piece muncul itu langsung represif padahal yang waktu darurat Indonesia, peringatan darurat yang logo Garuda Biru itu enggak ada masalah gitu, diam-diam aja. Iya. Kenapa kita jadi jadi tebang pilih seperti itu gitu. Kenapa? Kan sama aja tuh, sama-sama kritiknya gitu. Kalau bicara kritik loh ya. Kan sama-sama kritiknya, sama-sama ya melakukan kritik. Itu yang pertama. Yang kedua, di negara kita itu saking sangat santunnya ya, sampai kita tuh sulit untuk menerima kritik. Itu yang jadi masalah. Ya harus kita akui ini kritik saja gitu ya. Ya kritik itu apakah lantas ketika saya mengkritik Mbak Arsha, itu kemudian saya membenci atau kemudian saya terus lantas menjadi musuh? Kan enggak juga gitu ya. Enggak juga. Jadi nanti silahkan teman-teman bisa cari di Google. Saya pernah menulis tahun 2019 itu. Nanti bisa dicari. Kalau ditampilkan enggak apa-apa. Artikelnya itu di Jawa Pos itu judulnya Rujak Cingur dan Berhala Demokrasi. Bayangkan, waktu itu calon presiden Jokowi dan Prabowo itu saya tulis sebagai berhala. Ekstrim itu pokoknya. Jadi masih muda-muda dulu itu saya agak ekstrim kalau nulis. Sekarang mungkin lebih soft ya. Jadi nggak se ekstrim dulu. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Ya karena saya melihatnya
yang tidak pernah bisa dikritik dan tidak pernah tidak pernah bisa dikritik dan tidak pernah bisa disalahkan. Kalau bukan Tuhan ya berhala gitu. Nah Pak Jokowi sama Pak Prabowo kan bukan Tuhan gitu, berarti berhala gitu ya. Itu logika ngawur lah, logika ngawur saya tuh. Teman-teman cari di situ. Nah tapi nanti teman-teman bisa lihat bahwasanya memang yang jadi masalah di negara kita ya seperti itu. Jadi demokrasi kita itu belum dewasa gitu ya. Jadi ketika kita mengkritik, padahal nggak nganu loh ya. Menurut saya kalau terutama kalau bendera One Piece itu banyak sekali sebenarnya kritik yang lebih ekstrim ya daripada bendera One Piece itu. Misalnya ada beberapa tokoh yang menyatakan pemerintahan dungu atau apa, itu masih aman-aman saja. Itu menurut saya lebih ekstrim daripada bendera One Piece. Bendera One Piece kan cuman ya kayak gitu aja sih. Itu dari perspektif saya ya. Itu dari perspektif saya. Jadi menurut saya ya perlu komunikasi yang lebih rileks. Sekarang terjadi perombakan kabinet di mana mungkin kepala komunikasi kepresidenan itu mungkin lebih bisa memahami ya situasi politik di masyarakat. Ya semoga saja terjadi komunikasi yang lebih baik. Nih Pak, pengaruh budaya global seperti anime terhadap cara generasi muda mengekspresikan diri di Indonesia. Oke. Jadi saya sampaikan tadi menurut Benedict Dixon tadi itu bahwasannya negara itu adalah imagine community. Ini saya ulas di awal itu. Jadi negara ini imagine community. Ya tentu ketika mereka merasa tidak mendapatkan dalam tanda kutip sesuatu yang diimajinkan atau dimimpikan gitu di komunitas mereka di negara ini, ya mereka akan ngambil komunitas lain. Nggak usah jauh-jauh One Piece lah. Korean Wave itu kan sudah jelas sekali itu kan gitu. Lah mengapa kalau Korean Wave bahkan para pejabat atau para influencer itu dandan ala Korea enggak ada masalah, tapi kenapa One Piece masalah? Sekali lagi ini soal perspektif, Mbak. Jadi ini sekali lagi soal perspektif gitu ya. Ya memang tentu sekali lagi ketika kita bicara terkait dengan representasi atau suatu kebudayaan, tidak ada yang pernah bebas nilai gitu ya. Tidak ada yang bebas nilai. Tentu ini akan sangat berdampak gitu terhadap kebudayaan. Jadi ada istilah anak-anak muda yang disebut wibu dan lain-lain. Itu kan juga hasil daripada kebudayaan ini salah satunya. Namun yang bisa kita lihat adalah bagaimana suatu karya itu bisa menembus berbagai macam lapisan masyarakat itu. Orang yang nonton One Piece itu mulai dari kalangan menengah ke atas sampai generasi yang di bawah saya jauh itu nonton gitu loh Mbak. Jadi ya dari lintas generasi, lintas status ekonomi itu menarik. Artinya kan ya kita harus bisa mencontoh, kita bisa membuat konten yang seperti itu gitu ya. Itu kalau dari sisi positifnya saya gitu. Ya cuman masalahnya kan itu tadi pasti akan ada efek terhadap budaya global. Nah, justru yang dilakukan oleh One Piece ini oleh Eiichiro Oda dan teman-teman dari Jepang itu adalah yang disebut dengan globalisasi, dari bagaimana aspek lokal mereka itu mereka sampaikan gitu ya. Gitu. Nah, kita kan kadang masih belum pede gitu. Padahal kita punya banyak sekali gitu kan potensi-potensi seperti itu. Masyarakat, media maupun pemerintah merespon fenomena ini agar tidak terjadi polarisasi. Oke. Ya sekali lagi ya, ketika bicara polarisasi itu kan artinya ada dua pendapat gitu ya. Iya. Ada dua pendapat atau ada beberapa pendapat yang kemudian pendapat ini mendapatkan kubu dan pendapat ini mendapatkan kubu. Jangan jauh-jauh bicara soal One Piece, Mbak. Indonesia ini kita itu masih belum bisa gitu ya, belum bisa damai soal bubur itu diaduk atau dipisah gitu. Itu kan konyol ini negara kita tuh. Ada dua bayangkan. Kubu ya. Nah, iya gitu aja kita terpolarisasi kok. Ngapain kita jauh-jauh ke One Piece itu? Ya memang faktanya kita seneng banget soal ribut itu ya. Itu genealogi. Apapun diributkan, Indomie kuah atau goreng, kan hal-hal konyol ya menurut saya. Hal-hal kayak gitu tuh ya menurut saya perlulah kita lebih rileks saja. Ya kuncinya demokrasi kan menghargai pendapat orang lain ya. Lah ngapain biarin gitu, asal dia nggak merugikan rumahmu, nggak merugikan negara, nggak merugikan konstitusi, biarkan saja menurut saya gitu ya. Yang jadi masalah adalah misalnya
Mereka sudah tidak mau lagi hormat kepada merah putih gitu. Kemudian diganti menjadi One Piece. Itu tindakan inkonstitusional ya, dan harus ditindak memang ketika seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar mereka jalan-jalan pakai bendera One Piece, lah terus supporter Persebaya The Jack itu kan pakai bendera bonek tuh kemana-mana itu kan gak ada masalah ya menurut saya. Ini bicara soal fanbase saja gitu loh. Yang penting mereka tidak lebih tinggi daripada merah putih. Menurut saya itu. Jadi perlulah menurut saya itu komunikasi yang lebih rileks. Indonesia yang lebih rileks. Indonesia tuh masalahnya wis kompleks ya. Kenapa enggak kita komunikasi yang lebih rileks gitu ya. Terus ya berdebat enggak ada masalah gitu. Asalkan jangan ya perdebatan ini dibawa ke arah yang sampai menimbulkan konflik, perpecahan, itu yang jadi masalah itu. Itu menurut saya itu. Jadi ya kita tidak bisa gitu menghindarkan polarisasi, karena memang bangsa kita senang sekali untuk membeda-bedakan itu. Jadi kalau secara konsep sosial itu ada konsep yang disebut dengan distinction atau jarak selera. Itu pertama kali dikemukakan oleh, bukan pertama kali ya, yang mungkin paling masyhur itu mengemukakan adalah yang Baudrillard, itu soal simulation of simulacra. Jadi distinction itu jarak sosial itu memang diciptakan Mbak oleh industri memang. Jarak sosial memang diciptakan oleh industri. Ya contoh simpelnya adalah ya tadi itu Indomie kuah dengan Indomie goreng satu ya. Terus yang kemudian kalau misalnya Mbak Arsami kumpul nih berempat nih, 1, 2, 3, 4. Terus kemudian ada anak satu komunitas ini semuanya pakai iPhone ya. Terus satu yang nggak pakai iPhone, kan dia tersisih dengan sendirinya itu. Nah itu ada jarak selera namanya itu. Jadi ada distinction yang memang oleh kapitalisme itu diciptakan. Jadi ya kita tidak bisa menghindari perbedaan lah intinya itu. Cuman masalahnya jangan sampai perbedaan itu menciptakan konflik. Pokoknya jika fenomena simbol-simbol budaya pop terus dipandang sebagai ancaman politik, itu gimana tuh Mas Imron? Ya simpelnya ini makin masif gitu. Simpelnya akan makin masif. Jadi kan salah satunya termasuk kejadian demonstrasi itu kan ya salah satunya adalah tindakan represif tuh. Tindakan represif, orang demo kemudian dilarang, orang demo dikritik dan sebagainya, sedangkan tidak ada evaluasi besar-besaran gitu sebelumnya. Ya kan semakin masif, represif, dan semakin represif akan mengakibatkan protes yang lebih masif. Itu memang ya istilahnya itu kodrat alam lah, hukum alamnya memang seperti itu gitu. Jadi memang tidak ada orang yang dilarang itu kemudian bener-bener patuh gitu. Semakin dilarang itu biasanya semakin sulit gitu. Sampai ada iklan loh, jangan menoleh ke kiri. Nah kan kayak gitu, sering kan kalau teman-teman lewat di jalan itu. Lah artinya kan dia sudah tahu pasti orang itu akan menoleh ke kiri untuk membeli gitu loh. Nah itu, jadi ya kita memang harus jadi bangsa itu yang ya rileks lah tadi itu, yang rileks, yang santai, yang menilai segala sesuatu itu ndak kompleks, melihat sesuatu itu ndak soal hanya hitam dan putih saja gitu. Ada faktor-faktor lain yang bisa. Itu ya. Terus ini apakah penggunaan simbol non resmi seperti ini tanda anak muda kurang nasionalis atau justru bentuk ekspresi baru kecintaan pada tanah air gitu? Enggak juga, Mbak. Itu tadi saya sampaikan sebelumnya bahwasanya ya One Piece ini merupakan simbol kritik yang organik ya sekali. Artinya kan berarti memang mereka masih peduli itu. Puncak dari ketidaksukaan seorang itu kan ketika tidak peduli ya. Nah itu, ya sama lah kita dengan negara itu. Ketika kita terjadi masalah di negara kita dan kita memberikan kritik, artinya kan kita masih peduli sebetulnya itu. Kita masih peduli. Hanya saja mungkin yang perlu kita nilai adalah ya kritiknya tolong disediakan saja lah gitu. Ruangnya itu disediakan saja. Ya mereka dibiarin aja lah. Maksudnya asal mereka tidak melanggar konstitusi, saya rasa tidak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak bisa memisahkan pengaruh internet gitu dengan fakta-fakta ini gitu. Saya menulis terakhir itu tanggal 4 di Kumparan, silahkan teman-teman cari. Judulnya Demokrasi Anonimitas. Teman-teman cari. Jadi demokrasi anonimitas itu adalah bagaimana kita itu berdemokrasi itu tanpa leader. Ini juga bahaya gitu ya. Dari aspek kehidupan bernegara juga bahaya. Kenapa kok demokrasi anonimitas itu
itu muncul? Ya karena sosial media, karena internet. Kan gerakan itu tidak dimunculkan oleh seseorang. Tiba-tiba ini viral, terus kemudian semua ikut-ikutan, FOMO. Nah, kalau demonstrasi itu kan harus ada yang bertanggung jawab lah, paling enggak itu. Harus ada koordinator lapangan, harus ada apa dan lain. Sehingga kemarin chaosnya kan salah satu orang yang enggak pernah demo ikut demo dan dia tidak tahu aturan mainnya dan lain-lain, jadi kisruh kan gitu. Itu salah satunya, itu yang berbahaya daripada demokrasi anonimitas. Karena tidak ada penanggung jawab lah, dalam artian simpelnya itu kayak gitu. Ya kita semua kan hidup dalam dunia anonim ya. Hidup dalam dunia anonim. Nggak ada lah kita misalnya susah untuk menjadi diri sendiri di sosial media itu nggak susah. Saya bisa katakan susah. Teman-teman nih, kalau nggak percaya, ada nggak kira-kira teman-teman yang di sini itu sosial medianya follow Instagramnya orang tua atau kontaknya orang tua? Kan nggak ada. Kenapa? Karena teman-teman nggak mungkin menunjukkan diri kalian di depan orang tua kan kayak gitu tuh. Simpelnya kan kayak gitu. Lah ini anonimitas. Ya kita bisa menjadi diri lain di sana itu. Nah ini agak berbahaya. Berbahayanya justru di situ. Bukan pada simbol-simbolnya atau apa, tapi justru ada gerakannya itu. Begitu. Begitu. Terakhir nih Mas Imron, apa pesan penting yang bisa diambil dari fenomena ini, terutama untuk generasi muda nih, agar bisa menyalurkan aspirasi dengan cara yang kreatif, aman dan tetap konstruktif? Oke, jadi mewakili generasi muda akhir ya. Jadi saya masuk fase remaja akhir itu, masuk dewasa akhir lah, ini dewasa menuju ke pralansia lah ya, tahun 40, umur 40-an kan mungkin saya sekarang baru 30-an. Jadi saya tetap mengapresiasi apapun gerakan anak muda asalkan positif ya. Hanya saja gini, yang terpenting sekarang itu adalah literasi, itu yang kurang Mbak. Literasi itu yang kurang. Kita misalnya mau pakai simbol tertentu, bebas saja gitu, sah-sah saja. Simbol tertentu sah-sah saja, asalkan kita tahu sebetulnya literasi itu. Contoh simpel ya, ini mungkin agak aneh gitu ya. Mungkin kalau teman-teman dulu waktu maba, enggak ya. Saya dulu mungkin waktu maba yang angkatan 2022 lah mungkin baru tahu saya mungkin ya waktu itu. Jadi saya dulu itu waktu awal-awal dosen di sini itu rambut saya gondrong segini. Ketika banyak yang nanya, ya saya punya alasan kenapa saya gondrong gitu ya. Ada yang nanya, "Mas, kenapa kok gondrong?" gitu. Ya mana ada nabi yang gak gondrong gitu. Tidak ada nabi yang gak gondrong. Nabi Muhammad gondrong, Nabi Isa Yesus juga gondrong, terus Nabi Musa juga gondrong. Kan ceritanya kan seperti itu riwayatnya. Ya sudah, katanya kita umat nabi. Masa saya tidak boleh niru nabi saya kan kayak gitu. Itu logik, maksudnya artinya saya menggunakan simbol tertentu tapi saya tahu alasannya gitu loh Mbak. Yeah. Paham ya? Jadi itu yang mungkin kurang gitu di anak kita. Literasi itu penting sekali. Sebenarnya literasi kan bisa kalian dapatkan dari banyak hal ya. Teman-teman kan berada dalam masyarakat yang tsunami informasi itu. Mungkin saking banyaknya informasi sampai malas baca, itu yang jadi masalah itu. Ya jadi silahkan teman-teman berekspresi apapun, cuman konsekuensinya harus teman-teman pahami dan teman-teman pertanggungjawabkan dengan baik. Itu yang jadi masalah. Agar yang menjadi penekanan agar teman-teman tidak terjadi masalah. Nah, seperti itu. Jadi saran saya, enggak apa-apa, silahkan berekspresi apapun. Satu-satunya yang tidak dimiliki oleh generasi tua itu adalah idealisme, dan kalian masih punya itu mahal sekali idealisme itu mahal sekali. Generasi saya sudah tidak punya idealisme, saya sudah mikir token listrik, cicilan rumah, makan anak istri dan lain-lain itu sudah dipikirkan. Tapi teman-teman kan ya mikir hidupnya sendiri, itu idealisme itu ya patut untuk diperjuangkan. Kemerdekaan kita itu tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada gerakan dari pemuda. Itu dari saya Mbak. Wah, pembahasan episode kali ini cukup mengesankan ya teman-teman. Mulai dari mengapa fenomena ini bisa terjadi sampai dapat pesan penting dari fenomena ini. Gak kerasa banget ya ngobrolnya udah sepanjang ini. Rasanya masih banyak banget hal yang pengen dibahas. Tapi ya gimana, waktu juga udah misalkan kita nih. Terima kasih juga untuk Mas Imron yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini dan berikan pandangan serta penjelasan mengenai isu One Piece ini ya, yang sedang ramai dibicarakan. Kehadiran Bapak benar-benar membantu membuka nih sudut pandang saya juga buat teman-teman sobat visip lainnya gitu. Nah,
Sebelum kita pamit, teman-teman jangan lupa buat follow Instagram @visiputm dan juga @multimedia.visiputm ya, biar teman-teman semua nggak ketinggalan info dan konten seru lainnya. Dan jangan lupa juga buat subscribe YouTube channel Visip UTM Official karena semua konten hits ada di sana, teman-teman. Oke, sampai ketemu di episode Vispot berikutnya. Saya Arsi pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Visip Ngahi.